Selamat siang, Bapak Ibu yang saya kasihi. Pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan restitusi yang mana ini adalah pembelajaran dari kegiatan guru penggerak dan pada bab ini atau pada materi ini saya diminta untuk menjelaskan maupun mengaplikasikannya kepada Bapak Ibu semua. Nah, yang saya garis bawahi di tempat ini bahwa saya masih belajar dan, saya bukan istilahnya bukan, lebih dari Bapak Ibu semua karena saya yang saat ini memaparkan, tapi, marilah kita sama-sama untuk sedikit meluangkan waktu untuk merefleksikan apa yang selama ini sudah kita pelajari bersama, apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita bina ketika kita menjadi seorang pendidik. Nah, sebelumnya mari kita, berdoa. Saya persilahkan Bapak Ibu mengambil waktu untuk kita berdoa sebelum kita memulai kegiatan kita. Mari berdoa. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebentar saya akan share screen terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Nah, apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, baik. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Saya akan mulai. Uh, pada modul 1.4 ini, di sini ada suatu topik yaitu restitusi dengan judul kecil yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan salam kepada Bapak Ibu semua seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu salam dan bahagia. Semoga setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang kerjakan hari-hari ini, apa yang sedang kita tanamkan kepada para siswa kita membawa kebahagiaan kepada setiap mereka. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah pembukaan dari saya. Saya akan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sungguh luar biasa. Saya yakin bertahun-tahun Bapak Ibu sudah mengajar, mendampingi murid yang mereka dengan bertumbuh dan berkembangnya mereka di lingkungan sekolah kita, kemudian mereka dapat memiliki karakter-karakter yang kuat sesuai dengan profil Pancasila. Nah, itu semua karena Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, saya percaya bahwa setiap kita di dalam kondisi apapun kita tetap mengerjakan bagian kita sampai mungkin di antara kita saat ini hadir Bu Revi yang sebentar lagi pada tahun ini akan pensiun menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk benar tugas. Saya sangat bersyukur di tempat ini teman-teman saya secara MGMP. uh, Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman saya stop share supaya terlihat semua. Nah, baik tadi dari Bu Revi, kemudian dari Pak Jar, kemudian Ibu Agustin, kemudian Ibu Yohana, kemudian Ibu Kristina. Nah, kemudian dari perwakilan Bapak Kepala Sekolah ada Ibu Mami, dan kemudian dari Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan ada Ibu Liske, dan rekan-rekan yang hebat mengatasi setiap permasalahan yang ada di sekolah, yaitu Ibu Septiani dan Ibu Mia. Nah, kebetulan saat ini rekan kita satu MGMP dengan saya, yaitu Bapak Luki, mungkin belum belum hadir di tempat ini, tapi kita percaya bahwa sebentar lagi akan bergabung bersama dengan kita. Baik, kembali saya akan presentasikan yang tadi saya berikan. Nah, terima kasih Bapak Ibu karena telah bertahun-tahun saya mungkin tidak seberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengawali karir Bapak Ibu sebagai seorang guru, dan itu sangatlah luar biasa. Kalau dulu mungkin orang menyebut bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, lebih daripada itu ternyata sekarang dikembalikan kepada hierarki di mana Bapak Ibu guru bisa menjadi seseorang yang menentukan nasib orang lain seperti itu. Jadi di sini saya akan melakukan
satu ini sekolah kita, di mana ada budaya positif di dalamnya. Ada beberapa topik yang kita nanti akan bersama-sama pelajari. Ini sebetulnya sudah kita lakukan, tetapi ini adalah refreshment atau sedikit penyegaran seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, kita berharap bahwa setiap paradigma kita terkait dengan pembelajaran bisa berubah dan kita bisa melakukan suatu motivasi sehingga motivasi yang ada dalam diri siswa itu mulai keluar dan bukan hanya motivasinya dari diri kita atau dari orang lain, melainkan siswa itu mulai termotivasi dengan apa yang kita lakukan. Kemudian juga posisi kontrol dan bagaimana posisi restitusi dan nanti akan ada segitiga restitusi dan kemudian bagaimana bersikap disiplin positif dan bagaimana kebutuhan dasar manusia serta keyakinan kelas dan praktek baik. Nah, nanti kita akan bersama-sama. Nah, moto kita yang diambil yang sudah uh, sama-sama kita ketahui bahwa bagaimana smart in word, smart in attitude, and smart in thought. Ini sebetulnya waktu kita pramuka dulu itu ada suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan, dan suci dalam tingkah laku. Nah, sama ya Bapak Ibu, jadi ini moto sekolah kita. Kemudian, sebentar ini kok, so, maaf, tadi saya terlewat. Ya, selanjutnya uh, saya akan membahas terkait dengan makna kontrol. Ini sebetulnya ada foto Bapak William Glaser, tapi kok tidak muncul, Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa ya Bapak Ibu, saya bacakan. Nanti kalau Bapak Ibu pengen lihat fotonya, ya kurang lebih seperti Pak Jar, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah choice theory. Jadi William Glaser ini yang menemukan bagaimana teori dalam mengambil keputusan, mengambil kontrol dan lain sebagainya. Nah, kenapa dituliskan di sini ada miskonsepsi? Karena ada beberapa kejadian seperti itu yang ternyata ketika kita sebagai pemegang kontrol dan kita tuh sebetulnya Bapak Ibu guru rindu menegakkan kedisiplinan, tetapi pada kenyataan yang kita alami bahwa siswa ini merasa bahwa apa yang kita lakukan uh, merupakan sesuatu yang membuat mereka itu tertekan karena mereka mungkin pada dasarnya tidak memiliki nilai-nilai kedisiplinan dalam diri mereka. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah kemerdekaan, ini dalam konteks dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana menciptakan murid yang merdeka? Kemudian seperti yang kalau misalkan angkatan senior-senior saya pasti tahu bahwa dari dulu uh, harus ada disiplin yang kuat, disiplin yang istilahnya Bapak Ibu guru dulu mengajarkan disiplin itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, karena dari disiplin maka siswa akan muncul motivasi untuk uh, bagaimana belajar, kemudian bagaimana menata diri, bagaimana disiplin terkait dengan waktu dan lain sebagainya. Nah, jika tidak memiliki motivasi dalam dirinya, maka kita sebagai penegak kedisiplinan seperti itu, sehingga siswa ini bisa disiplin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tidak dari dalam diri sendiri, maka kita ini adalah guru-guru yang bertugas, istilahnya seperti itu mendisiplinkan para siswa. Nah, tetapi ternyata ada beberapa yang perlu kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Di sini dikatakan bahwa ketika realitas kebutuhannya kita sama, itu mungkin kita bisa menegakkan sesuatu kontrol begitu, tapi pada realitanya kebutuhan masing-masing siswa itu berbeda. Nah, kemudian eh, kadangkala bagaimana kita itu melihat bahwa sebetulnya karena kebutuhan mereka berbeda, mereka ini punya pemahaman-pemahaman tentang diri kita itu juga berbeda, Bapak Ibu. Jadi, misalkan kita menegakkan kedisiplinan, ternyata
yang orang lain lihat atau yang murid-murid kita lihat itu berbeda dari apa yang sebetulnya kita ingin lakukan. Nah, terus kemudian ketika kita berusaha memahami mereka gitu ya, memahami pandangan mereka, terus kemudian kita melihat dari sebetulnya apa sih yang menjadi keinginan mereka itu apa. Mereka tuh sebetulnya butuh diapain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kadangkala kita berusaha untuk eh, melihat siswa satu dengan yang lainnya itu ternyata berbeda. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita melihat bahwa setiap siswa itu ketika melakukan kesalahan pun, itu sebetulnya mereka itu ada satu tujuan yang dalam diri mereka dan kebutuhan di dalam diri mereka yang mungkin eh, pengen kita perhatikan seperti itu. Jadi sebetulnya ketika siswa melakukan segala sesuatu, itu pada dasarnya mereka itu punya sesuatu tujuan di baliknya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita ini tidak bisa mengontrol orang lain sebetulnya, tetapi eh, kadangkala kita merasa bahwa di kelas itu adalah milik kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Betul ya. Jadi ketika kita berada di kelas, terkadang kita merasa bahwa ini kan kelas saya harus bisa mengkondisikan dengan baik. Nah, seperti itu. Tapi ternyata pada kenyataannya uh, orang lain itu tidak bisa kita kontrol, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang uh, keinginan mereka. Kemudian tadi saya sudah sampaikan juga mereka itu punya pandangan yang berbeda dengan kita. Nah, itu yang tidak bisa hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian ketika kita uh, memaksa mereka itu pun juga tidak benar Bapak Ibu. Jadi ketika kita memaksa pada kegiatan pembelajaran misalkan kita memaksa mereka untuk belajar ternyata hal tersebut tidak benar loh saya bertanya loh kenapa kok nggak boleh memaksa siswa untuk belajar. Nah saya karena bagi saya itu belajar itu adalah sesuatu yang penting. Nah seperti itu jadi saya wajib dong karena saya berada di kelas maka saya wajib untuk memaksa mereka belajar. Tetapi kenyataannya eh, dikatakan bahwa seharusnya siswa itu belajar itu berdasarkan pada keinginan diri mereka, bukan dari paksaan dari kita seperti itu. Jadi bagaimana sih supaya siswa itu mau dengan sendirinya belajar tanpa kita paksa seperti itu Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau belajar karena mereka butuh. Nah seperti itu. Seperti misalkan kita uh, perihal makan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita misalkan kita punya anak kecil gitu kan, kita memaksa mereka makan. Nah, padahal sebetulnya kita tidak boleh memaksa seseorang, kan begitu kan? Ya, ini adalah salah satu gambaran saja Bapak Ibu. Jadi, ketika mereka makan itu sebetulnya bukan karena mereka terpaksa makan, tetapi karena mereka ini makan untuk hidup. Nah, kalau kita sudah ada di tahap di mana mereka, maksud saya siswa ini berada di tahap bukan belajar karena dipaksa, berarti kita sudah berhasil sebagai guru yang baik dalam memotivasi setiap dari siswa kita. Sehingga mereka dengan sadar, dengan sendirinya pengen belajar tanpa kita paksa atau tanpa kita suruh seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, uh, nah, bagaimana kita merefleksikan? Mari saya ajak Bapak Ibu untuk memejamkan mata sejenak, begitu ya, mengingat kondisi kelas kita. Tahun berapapun Bapak Ibu tidak apa-apa, maksudnya awal tahun yang waktu kita menjalani sebagai seorang guru, mungkin itu 40 tahun lalu, begitu ya Bu Revi, 20 tahun lalu mungkin, atau mungkin 10 tahun yang lalu yang rekan-rekan seangkatan dengan saya, atau mungkin kita masih berjalan 5 tahun ini. Nah, bagaimana kita sebetulnya selama ini tuh bersikap disiplin kepada siswa kita. Sebetulnya bagaimana kita mengasihi mereka. Kita coba merefleksikan, sebentar kita akan melihat, gitu ya, kita ingat-ingat sebetulnya apa yang mereka ingat ketika bertemu dengan kita kembali. Contohnya misalkan Pak Jar dulu membimbing Olimpiade, kemudian siswa ini datang ke sekolah, kemudian bertemu lagi. Apa sih reaksi mereka ketika kita itu bertemu kembali setelah bertahun-tahun? Mereka mungkin saat ini sudah bekerja, mereka memiliki keluarga sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana reaksi setiap siswa kita saat di kelas. Apakah mereka bahagia saat kita itu menegakkan kedisiplinan atau justru mereka mengalami ketakutan? Mari kita
sejenak merefleksikan, kita ingat masa-masa awal kita menjadi guru, kemudian kita melihat kelas kita, melihat apa yang sudah kita lakukan kepada para siswa kita. Bapak Ibu, saya sudahi refleksi kita. Tentunya luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sebelum kita beralih ke nilai kebajikan, apakah Bapak Ibu ada yang mau mengungkapkan sesuatu terkait dengan mungkin dulu ada pengalaman-pengalaman eh, atau mungkin ada sesuatu hal yang sampai detik ini Bapak Ibu masih ingat saat Bapak Ibu melakukan sikap disiplin kepada para siswa, terus kemudian siswa mungkin tidak menerima seperti yang Bapak Ibu harapkan seperti itu. Justru mungkin ada salah paham di antara Bapak Ibu dengan para siswa, padahal Bapak Ibu itu sebetulnya ingin melakukan yang terbaik. Maksudnya disiplin itu kan gunanya juga untuk para siswa sendiri. Nah, seperti itu. Apakah ada Bapak Ibu yang memiliki pengalaman tersebut yang waktu-waktu mungkin tahun-tahun lalu mungkin sempat Bapak Ibu menegakkan kedisiplinan, tetapi ternyata siswa merasanya bahwa dihukum atau mereka justru takut seperti itu. Apakah ada Bapak Ibu yang mau share mungkin dalam uh, 10 detik atau 30 detik ini? Boleh Bapak Ibu kalau mau share mungkin pengalaman yang Bapak Ibu rasakan seperti itu. Baik, kalau tidak ada, ya mari kita masuk ke selanjutnya, yaitu bagaimana nilai kebajikan universal. Jadi di sini dikatakan bahwa profil pelajar Pancasila yang kita dengung-dengungkan bersama ada nilai-nilai Bapak Ibu. Jadi di sini sebetulnya nilai-nilainya ini sama seperti apa yang sudah kita pahami bersama, kita lakukan bersama di dalam kelas kita. Nah, tetapi kadangkala kita ini merasa bahwa setiap hal-hal yang baik yang kita berikan itu eh, kita belum maksimal seperti itu. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah proses. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa diri kita ini, duh saya ini belum maksimal atau mungkin saya ini, duh saya ini gimana sih mau melakukan toleransi, wong saya sendiri aja kurang bertoleransi kepada orang lain atau mungkin bagaimana kita bisa menunjukkan sikap percaya diri tapi saya sendiri sebagai guru kurang percaya diri. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah kebajikan universal yang artinya di mana setiap kita itu meyakini begitu ya Bapak Ibu. Jadi yakin bahwa ini adalah nilai-nilai yang baik dan ini adalah nilai-nilai yang benar. Akan tetapi memang nilai-nilai kebajikan ini tidak bisa kita istilahnya dalam satu hari kita bisa membuat para siswa itu mengerti nilai-nilai ini dalam kegiatan pembelajaran kita, terutama dalam karena kita ini beberapa dari guru matematika, jadi dalam nilai-nilai ini tidak semuanya tidak ada dalam pembelajaran matematika, tetapi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang tersirat Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajarkan kejujuran itu sebetulnya ada ketika kita mengajarkan mereka untuk berlaku jujur di kelas seperti itu. Jadi sebetulnya nilai-nilai ini sudah kita terapkan bersama seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian 9 pilar karakter. Jadi di sini ada banyak sekali nilai-nilai yang sebetulnya ada di dalam kegiatan pembelajaran kita. Akan tetapi kadangkala kita merasa bahwa apa sih gitu ya. Tetapi sebetulnya apa yang kita yakini kita perlu Bapak Ibu. Jadi kita perlu memberikan pemahaman kepada para siswa bahwa nilai-nilai ini di saat kita mensosialisasikan pertama kali ya nanti ke depan kalau misalkan kita diberikan kesempatan untuk di awal semester pastinya ada kegiatan sosialisasi kegiatan pembelajaran begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya akan bagikan nilai-nilai ini supaya nanti
Bapak Ibu bisa menerapkan di dalam kelas Bapak Ibu, supaya nilai-nilai ini ada di dalam slide Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita bersama-sama di kegiatan kita awal pembelajaran, nanti silakan Bapak Ibu dapat mengambil nilai-nilai apa saja yang akan Bapak Ibu capai seperti itu. Misalkan di sini saya mengambil nilai bekerja sama, ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya mengambil nilai bekerja sama, kemudian keingintahuan seperti itu, nah usaha, nah kita perlu mendefinisikan nilai-nilai ini terlebih dahulu kepada para siswa sehingga mereka mengerti ketika kita kegiatan pembelajaran, nilai-nilai ini harus kita junjung tinggi seperti itu. Kemudian bagaimana nilai memecahkan masalah, nah ini sesuai dengan apa yang kita pelajari bersama begitu. Kemudian di sini ada seven essential virtues, jadi beberapa hal yang orang lain dan kita sendiri itu percaya bahwa nilai-nilai ini adalah nilai-nilai baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tugas Bapak Ibu, tugas saya juga, mana yang sebetulnya tidak hanya satu ya, jadi tetapi tadi yang saya sampaikan, ketika nanti kita diberikan kesempatan untuk di awal pembelajaran, mari kita bersama-sama memberikan nilai-nilai di luar dari moto ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada moto, moto kelas. Nah nanti maksudnya saya moto P3 gitu ya, moto sekolah. Nah di luar dari itu kita perlu menerapkan nilai-nilai ini, kita mensoundingkan kepada para siswa bahwa ini nilai-nilai yang akan kita pelajari selama kegiatan pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi listnya nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini adalah disiplin, kita sudah masuk ke kata disiplin, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu jauh lebih mengerti kata ini daripada saya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita menginginkan, sebetulnya tujuan kita di dalam kegiatan pembelajaran kelas, contoh ini Bapak Ibu, saya mengajar, ayo anak-anak perhatikan sebentar. Nah, itu sebetulnya saya sedang menarik mereka untuk mereka mengikuti apa yang saya arahkan, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya, ayo mana ini buku catatannya, mana pekerjaannya, mana tugasnya. Nah, itu sebetulnya saya sedang melakukan disiplin seperti itu. Nah, bagaimana saya ingin menegakkan kedisiplinan ini tanpa mereka ini merasa bahwa ada satu tekanan seperti itu Bapak Ibu. Jadi marilah kita sama-sama. Nah, sebentar lagi mungkin Zoom-nya akan selesai. Kita akan uh, masuk kembali ke dalam ruang Zoom ini Bapak Ibu karena Zoom-nya saya terbatas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kembali di sini ya Bapak Ibu. Jadi saya akan end dulu. Nanti Zoom-nya akan end ya Bapak Ibu. Bentar. Baik, selanjutnya bagaimana ketika kita menghadapi uh, siswa yang merasa dirinya bahwa ketika kita melakukan penegakan kedisiplinan, tetapi merasa bahwa kita ini seolah-olah mengatur kehidupan mereka, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah hal yang perlu kita pahami bersama bahwa ternyata terkadang tidak dimengerti motivasi, terutama siswa ini tidak ada motivasi di dalam dirinya supaya mereka ini berlaku disiplin tanpa kita minta, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita itu berperilaku. Ketika tadi kita mengatakan bahwa disiplin, kenapa siswa di kelas ini susah disiplin? Mengapa selalu saja saya, ayo perhatikan, ayo ini, mungkin seperti itu. Apakah uh, diri kita sendiri juga sudah melakukan kedisiplinan itu? Mari kita berefleksi. Nah, ini sekedar ada pertanyaan untuk merefleksikan disiplin yang sudah kita lakukan. Sebetulnya Bapak Ibu, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena ada
eh, posisi menghindar dari rasa sakit, begitu ya Bapak Ibu. Jadi biar saya nggak dihukum seperti itu. Terkadang kita melakukan sesuatu juga ingin mendapatkan apa yang kita mau. Jadi dalam arti kita pengen sesuatu yang apa namanya reward seperti itu. Nah, makanya kita melakukan segala sesuatunya. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwa pernahkah melakukan segala sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain atau untuk mendapatkan hadiah yang tadi saya katakan atau untuk mendapatkan uang? Ya, kita bekerja seperti itu ya Bapak Ibu. Atau kira-kira alasan kita melakukan sesuatu itu apa Bapak Ibu? Jadi ini merupakan refleksi bagi kita. Nah, didasari dari motivasi, kemudian dari hukuman, penghargaan, dan nanti saya akan menjelaskan terkait dengan restitusi. Di sini dikatakan tadi bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada banyak. Ada yang mungkin kita kategorikan dalam bentuk positif dan kita kategorikan dalam bentuk negatif. Di sini dikatakan motivasinya itu ada 3 Bapak Ibu dikategorikan. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau bisa saja orang melakukan segala sesuatu itu untuk tidak dihukum, misalkan kenapa kok pakai helm ketika mengendarai sepeda motor? Biar saya nggak ditilang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan begitu ya. Jadi biar saya nanti kalau misalkan melakukan kenapa sih kamu kok mau melakukan apa misalkan mengerjakan tugas gitu ya, biar saya dipuji dong. Saya kan nanti pengen saya berhasil atau saya naik kelas, mungkin tujuan kedua kita begitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin penghargaan tidak selalu dalam bentuk medali ya Bapak Ibu. Jadi mungkin penghargaan itu bisa saja ungkapan, "Wih, kamu keren," seperti itu. Mungkin motivasi kita yang kedua itu. Atau yang ketiga adalah memang kita pengen menghargai diri sendiri. Jadi apa yang tadi saya sebutkan banyak sekali tadi itu adalah nilai-nilai yang kita bisa ambil untuk kita bawa dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Misalkan saya ini seseorang yang menyandang nilai jujur. Nah, apapun yang terjadi, mau tidak mau saya harus berperilaku jujur seperti itu. Jadi ini uh, merupakan alasan atau motivasi seseorang dalam melakukan segala sesuatunya. Ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama tidak pengen dihukum, kemudian yang kedua pengen dihargai, kemudian yang ketiga adalah memang saya menghargai diri saya sendiri atau saya memang menyandang nilai-nilai yang saya percaya. Nah, ini adalah sesi sharing. Jadi, Bapak Ibu, ke depan kita akan melihat bahwa ada penghargaan dan juga ada hukuman. Mana yang lebih baik yang kita terapkan kepada siswa? Apakah kita menghargai siswa? Jadi, maksudnya saya di sini adalah apakah setiap kali siswa ini kita berikan, ayo poin. Nah, seperti itu. Kalau maju poin, kalau kamu bisa mengerjakan ini poin, atau mungkin kita berikan hadiah-hadiah. Nah, atau kita melihat para siswa dengan hukuman. Artinya, ayo kalau kamu nggak mau mengerjakan ini, saya hukum. Kalau kamu eh, nggak bekerja sama dengan temanmu atau kamu justru melakukan pekerjaan yang lain di saat saya menerangkan, kamu saya hukum. Nah, seperti itu. Jadi di sini mari kita berefleksi, mari kita sama-sama dalam diri kita apakah yang selama ini kita lakukan kepada para siswa itu bersifat penghargaan atau penghukuman. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, bagaimana sih uh, strategi disiplin positif yang tadi saya katakan disiplin setiap seseorang itu ada yang orang itu tanpa disuruh dia sudah melakukan disiplin. Tetapi ada yang perlu dimotivasi. Nah, bagaimana strateginya? Yang pertama adalah kita sebagai guru menjadi teladan yang konsisten. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya menulis di sini itu bukan berarti saya sudah konsisten menjalani apa yang saya uh, percayai atau ada nilai-nilai yang saya anut, tetapi ini justru saya ini sedang mengarah ke situ Bapak Ibu. Jadi saya pengen apa yang saya lakukan itu konsisten karena apa konsisten itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi bagaimana melakukan sesuatu hal secara terus-menerus dan itu kita tuh menjadi teladan, bukan hanya istilahnya bukan hanya uh,
teladan dalam ilmu ya Bapak Ibu, tetapi dalam hal-hal kehidupan. Nah, itu yang berat menurut saya. Kemudian bagaimana kita mencoba untuk membuat aturan di kelas bersama. Ini sudah kita terapkan sebetulnya di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian bagaimana kita memberikan pujian kepada para siswa itu yang spesifik dan berarti. Dalam arti begini, kita memberikan pujian kepada siswa langsung on the spot, dan bukan misalkan begini, ada hal-hal yang perlu kita tahan, ada hal-hal yang perlu kita ungkapkan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih ketika kita memberikan pujian yang spesifik dan kita memuji siswa itu pada saat yang tepat, seperti itu. Dan kemudian kita tadi seperti tadi saya sudah mengajak Bapak Ibu, jadi kita mengajarkan refleksi kepada para siswa kita dan mendorong mereka untuk mengambil keputusan. Dalam arti seperti yang Bu Lisko sudah lakukan, begitu ya kalau di kelas dengan para siswa, Bu Mia sudah lakukan, Bu Septi sudah lakukan. Artinya apa? Siswa ini ketika melakukan kesalahan didorong untuk mengambil keputusan. Nah, menurut kamu sikap ini baik atau enggak? Seperti itu. Mungkin guru BK seringkali ya menanyakan hal ini kepada para siswa. Apakah kamu merasa bahwa apa yang kamu buat itu baik? Nah, kemudian ketika siswa menjawab, dan itu kita mengembalikan kepada nilai-nilai tadi, kemudian setelah itu baru kita meminta mereka untuk mengambil keputusan. Nah, kalau begitu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, ini sebetulnya sudah kita lakukan setiap hari. Nah, di sini ada beberapa kata-kata ya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, saya memperkenalkan restitusi. Jadi tadi ketika kita melihat bahwa suatu hukuman begitu ya, kalau ada sesuatu yang kita berikan kepada siswa, tetapi siswa ini mungkin dia tidak seperti apa yang kita inginkan. Nah, kadang-kala kita merasa bahwa kamu nggak begini, kamu harus dihukum. Nah, seperti itu. Kamu tidak tertib, kamu dihukum. Kamu tidak membawa ini, nah, kamu dihukum. Nah, tetapi hukuman ini sebetulnya adalah identitas yang gagal, Bapak Ibu. Ini perlu kita garis bawahi bahwa hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Jadi ketika konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tetapi ketika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, begitu Bapak Ibu. Maksudnya misal kita mempermalukan siswa yang waktu itu tidak mengerjakan tugas misalkan, atau mungkin siswa ini tidak membawa peralatan-peralatan mereka yang harusnya mereka bawa. Nah, terus kemudian ayo kamu berdiri di kelas, di depan kelas. Nah, itu adalah sesuatu yang menyakitkan, itu akan menimbulkan trauma. Nah, ketika konsekuensi, perbedaannya apa dengan konsekuensi? Karena ini bedanya tipis, Bapak Ibu. Jadi, kalau konsekuensi, misalkan tadi siswa ini tidak membawa peralatan, begitu ya Bapak Ibu, kita sudah kesepakatan dulu. Jadi ketika hukuman itu waktu yang terjadi itu sebetulnya tidak ada, dari awal itu tidak ada kesepakatan. Tiba-tiba dihukum. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu sebetulnya ada perjanjian. Nah, ketika misalkan tadi, loh, kita kan sudah melakukan perjanjian. Nah, berarti kalau misalkan misal contoh tadi yang tidak membawa apa alat-alat berarti apa? Nah, seperti itu ya, Bapak. Berarti kamu harus ngapain ini? Nah, oh berarti tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran atau siswa terlambat, bagaimana konsekuensinya ya? Itu merupakan konsekuensi karena sesuatu yang memang harus terjadi. Bukan hukuman ya Bapak Ibu, karena kalau konsep hukuman adalah kita menghukum siswa. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu kesepakatan yang sudah memang kita sepakati bersama di sebelumnya. Nah, ini adalah identitas yang sukses ketika kita melakukan konsekuensi. Tetapi, nah di sini ada kolom satu lagi yaitu restitusi. Nah, ternyata disiplin itu masih terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Jadi tadi ada konsekuensi dan kemudian ada restitusi. Artinya apa? Konsekuensi itu bisa saja menyebabkan masih ada korban. Nah, ini ada kata-kata korban begitu ya, Bapak. Masih ada korban yang diabaikan. Artinya begini, ya sepakat sih, tapi waktu menjalani begitu ya, waktu menjalani nggak enak banget karena mereka merasa bahwa, duh, kenapa sih? Nah, begitu. Jadi masih ada di dalam diri siswa bahwa ada tidak nyaman begitu. Nah, tetapi ketika restitusi
Apa perbedaannya dengan restitusi? Restitusi itu pilihan. Jadi ketika kita menawarkan kepada siswa, itu sebetulnya kita minta untuk mereka itu berpikir, apakah hal itu baik yang mereka lakukan? Kemudian pilihan apa yang kamu lakukan ketika uh, menyebabkan sesuatu yang tidak baik itu? Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi justru ketika kita melakukan restitusi, siswa ini merasa bahwa dikuatkan. Nah, ini ya Bapak Ibu, apa restitusi itu? Kalau hukuman tadi tidak terencana, tiba-tiba, ya, satu arah. Jadi kita nggak memberikan kesempatan untuk mereka itu membela diri seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, terus kemudian tanpa diberikan bimbingan. Jadi hukum Mas, kamu berdiri, kamu keluar dari kelas ini. Nah, itu hukuman. Bisa fisik, bisa psikis. Nah, siswa itu bisa merasa tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, diberikan kepada siswa berdasarkan data, begitu ya Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu Bapak Ibu bisa, ini loh, kamu sudah lihat kan, kamu sudah tanda tangan kan, kamu sudah ini kan. Nah, itu adalah konsekuensi yang harus mereka ambil. Kemudian pada konsekuensi itu guru memonitori murid. Kemudian dalam jangka pendek, siswa merasa tersakiti. Jadi karena menanggung akibat dari konsekuensi tadi ya. Tetapi dalam jangka panjang dia tidak akan mengulangi seperti itu. Nah, restitusi itu apa Bapak Ibu? Nah, restitusi itu, oh iya, ini sebelumnya ya Bapak Ibu, sebelumnya kenapa kok ada kata-kata di sini dihukum oleh penghargaan? Ya, sebelum kita nanti membahas restitusi secara dalam, mengapa di sini dikatakan Alfi mengatakan bahwa eh, hukuman itu adalah, mohon maaf, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, tapi menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Apa sih artinya gitu ya? Jadi sebetulnya kegiatan pembelajaran itu sebetulnya adalah penghargaan. Nah, tanpa kita menyebutkan bahwa nanti kalau kamu melakukan ini dapat ini loh, itu sebetulnya sudah mereka belajar itu sudah ada istilahnya adalah penghargaan itu sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita menghargai seseorang, efektif untuk orang itu melakukan hal yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Tapi ketika kita selalu memberikan penghargaan lagi dan lagi, orang lain yang mendapatkan penghargaan dari kita itu merasa, alah, seperti ini, seperti itu ya. Jadi mereka akan merasa bahwa ada motivasi yang hilang dari dalam diri mereka. Contohnya ketika kita selalu memberikan reward itu juga ternyata tidak baik, begitu Bapak Ibu. Jadi padahal kita kan pengen reward ini untuk siswa kita, tetapi reward ini ternyata tidak bisa apa kita lakukan dalam jangka panjang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bolehkah sesekali kita melakukan reward? Boleh, tetapi kita tidak bisa melakukan reward itu setiap hari seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi uh, reward di saat yang tepat itu membuat siswa kita merasa bahwa mereka dihargai, tetapi reward yang senantiasa kita lakukan dari hari ke hari tanpa ada esensi, itu justru menghilangkan motivasi mereka. Nah, kemudian penghargaan yang tidak efektif. Tadi kan kita melakukan refleksi terkait dengan hukuman. Kemudian, kenapa kok penghargaan itu bisa tidak efektif? Nah, di mana misalkan kita memberikan penghargaan kecil begitu ya, tetapi sebetulnya siswa ini sedang tidak mood gitu ya, tidak pengen. Nah, contoh di sini, uh, orang yang berusaha berhenti merokok, orang yang berusaha berdiet, begitu ya, menguruskan badan. Jadi ketika diberikan penghargaan yang apa maksudnya istilahnya begini, uh, ayo kamu diet ya gitu ya. Ini contoh saya Bapak Ibu ya. Jadi ayo diet gitu kan, wah sudah gitu. Tapi sebelum finish gitu kan, ternyata dikasih penghargaan gitu ya. Ya nanti pokoknya ini ya tak kasih apa tak kasih sesuatu ya, kalau misalkan kurus saya nanti akan dibelikan apa yang saya suka misalnya gitu. Tapi ternyata tidak semua penghargaan itu efektif. Jadi loh saya malah merasa bahwa wah kok nggak kurus-kurus ya. Ternyata motivasi saya itu lain gitu ya. Motivasi saya itu bukan ke sehat, bukan ke apa bentuk badan yang lebih maksudnya lebih enak oh gitu, tetapi saya pengennya penghargaan itu. Jadi motivasi saya salah dalam apa namanya dalam
melakukan diet saya sehingga diet saya gagal seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini dikatakan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Dalam arti contoh ketika saya memuji. Nah, tadi ya kita belajar untuk memuji orang di saat yang tepat dan di dalam apa namanya kesempatan yang tepat. Kalau misalkan kita memuji seseorang, terkadang atau kita memberi penghargaan, terkadang itu menimbulkan rasa iri. Nah, ini yang saya pelajari Bapak Ibu, ternyata tidak semua orang itu menganggap apa yang kita berikan itu sebagai penghargaan, itu sebagai hal yang baik. Ternyata ada yang eh, murid-murid yang mereka merasa bahwa apa sih dia lagi seperti itu. Jadi eh, mereka termotivasi untuk melakukan persaingan. Nah, jadi ketika kita mulai menghargai satu orang, ternyata siswa yang lain itu merasa bahwa, oh gitu ya, kalau kalau pengen dekat dengan Bu Ana, misalkan, wah saya berarti harus eh, mengerjakan ini. Padahal sebetulnya Bu Ana itu cuma pengen menghargai saja, gitu ya, memberikan motivasi kepada siswa, tetapi justru merusakkan hubungan antara siswa satu dengan siswa lain karena ada yang merasa bahwa dianak emaskan oleh Bu Ana, misalkan seperti itu. Nah, padahal sebetulnya ketika suatu penghargaan itu diberikan di waktu yang tepat itu sebetulnya sah-sah saja dan itu membuat siswa merasa bahwa oh iya memang temanku itu layak untuk diberikan penghargaan atau layak dipuji begitu. Tetapi ketika kita selalu memuji siswa gitu akan menimbulkan kecemburuan. Nah, seperti itu. Kemudian penghargaan yang mengurangi ketepatan dalam arti ini ada sebuah simulasi Bapak Ibu. Jadi mereka ada siswa itu ada percobaan diminta untuk mengambil kata-kata, terus kemudian mengingat gitu ya. Kemudian kalau mereka bisa, ini anak kecil ya Bapak Ibu. Jadi mereka pelatihan membaca. Nah, kalau mereka benar diberikan permen. Nah, tetapi siswa yang lain itu tidak dikasih permen Bapak Ibu. Ternyata apa? Yang mereka mendapatkan permen itu justru eh, sering jawab salah. Tapi justru yang anak-anak yang tidak diberikan permen itu dia malah banyak benarnya. Nah, maksudnya apa? Penghargaan kadang-kala mengurangi apa yang esensi atau ketepatan. Jadi, ketika kita tidak bisa menempatkan penghargaan itu kepada siswa, jadi kalau tadi kita belajar hukuman itu eh, menyengsarakan siswa, membuat trauma siswa, penghargaan ternyata juga ada kalanya eh, penghargaan ini justru menurunkan kualitas seperti itu. Contohnya, kalau tadi anak kecil ini mahasiswa Bapak Ibu. Jadi ketika sedang praktik, nah ini Bu Mami banget ya ini ya. Kemudian belajar untuk menuliskan artikel gitu ya. Kemudian wah ini apa namanya? Kalau kalau yang cepet-cepetan gitu ya. Tetapi karena ada siswa yang pengen mengejar cepatnya aja, mereka itu lupa ada kualitas yang harus mereka kejar daripada kuantitas. Nah, kadangkala ayo, siapa yang cepat-cepat yang cepat? Nah, ini sebetulnya saya lakukan juga di dalam kegiatan pembelajaran saya, Bapak Ibu. Jadi, ketika saya, ayo cepat ya, kalau cepat ini kadang-kala justru salah. Nah, yang terjadi begitu. Jadi, ayo yang cepat dapat poin. Nah, saya selalu menggunakan poin di dalam kegiatan pembelajaran saya. Jadi, mereka ini cepat, tapi ternyata salah gitu ya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena yaitu tadi menurunkan kualitas, bukan apa? Mereka itu mengejar kuantitasnya bukan kualitasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya mohon maaf, ya penghargaan mematikan kreativitas dalam arti begini Bapak Ibu, misalkan kita memecahkan masalah gitu ya, ada tugas-tugas memecahkan masalah, tapi karena eh, apa ya istilahnya, yuk kalau misalnya nanti kamu selesai, yuk kita kita Miss kasih ini gitu ya, Miss kasih sesuatu. Nah, ketika tadi berhubungan dengan tadi sih yang istilahnya dengan waktu dan itu tuh kadangkala apa yang mereka keluarkan itu biasa saja begitu Bapak Ibu. Jadi kadangkala demi mengejar sebuah penghargaan, siswa ini melakukan kan kita pengennya melakukan yang terbaik ya Bapak Ibu. Tapi ada siswa yang karena pengen ini tadi ya maksudnya persaingan di dalam kelas kadang-kadang mereka hanya pengen pengen aja gitu ya, pengen aja yang jadi yang nomor satu. Padahal ternyata eh, hal-hal yang mereka kerjakan itu belum maksimal begitu. Kemudian ya ini sedikit kontradiktif arti dari penghargaan itu menghukum. Artinya apa sih? Misalkan begini, mereka tidak dapat mereka yang tidak mendapatkan penghargaan
Misalkan ini sudah kita hilangkan. Makanya kenapa waktu kemarin mungkin pembelajaran kita sistemnya ada ranking, sekarang sudah tidak ada ranking. Kenapa? Karena penghargaan itu bisa saja menyebabkan bahwa misalkan saya ini adalah anak ranking berapa? Ranking 9 dari 10, misalkan begitu ya Bapak Ibu. Ya, saya merasa bahwa oh iya, saya ini nggak bisa jadi ranking 1. Nah, itu anak bisa merasa bahwa aduh, hal-hal yang saya lakukan selama ini. Nah, itu ternyata penghargaan tidak selalu membawa kebaikan, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana kita merasa bahwa setiap apa yang kita lakukan ini eh, berlaku pada siswa. Nah, ini karena tadi kita sudah belajar terkait dengan apa itu hukuman, kemudian kita kalau di dalam bahasa Inggris lebih enak ya didengar. Jadi reward, punishment begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah motivasi. Nah, kita coba bagaimana sih motivasi itu dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak saat dia merasa bangga atas pencapaian diri sendiri, nah sebetulnya itu menguatkan dia begitu Bapak Ibu. Jadi ketika ada hal yang kita motivasi, mohon maaf, ada hal yang kita hargai dari perubahan seseorang begitu ya. Wah, kamu luar biasa loh hari-hari ini, Ibu lihat kamu berubah ya sikapnya, kamu berangkat lebih pagi, atau mungkin hal-hal yang mungkin orang lain tidak pahami, mungkin orang lain tidak melihat apa namanya anak itu selalu berangkat pagi seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu melihat anak itu dan Bapak Ibu eh, bilang di waktu yang tepat, maksudnya bukan begini, kan tadi pagi hari, tetapi Bapak Ibu bilangnya siang hari atau malam hari gitu ya, pastinya baru chat, tadi pagi saya lihat Ibu, eh, saya, mohon maaf, tadi pagi Ibu lihat kamu berangkat pagi, nah itu sudah waktunya itu sudah apa ya, istilahnya bahasa Jawanya itu sudah mambu mambu hari gitu ya Bapak Ibu, jadi sudah nggak tepat lagi. Jadi anak itu ketika saat itu juga kita berikan penghargaan di waktu yang tepat dengan sikap-sikap yang tepat itu tadi, dan mereka itu sudah ternyata sudah berusaha. Nah, itu akan membuat mereka ini termotivasi Bapak Ibu. Jadi perbedaannya itu. Nah, begini, ini hal yang sebaiknya kita hindari Bapak Ibu. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, bagaimana kita tidak boleh menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya dengan maksudnya begini, eh, kamu tahu kan ini salah, tahu kan, kita tidak boleh menyalahkan apa yang dia lakukan. Justru kita bertanya kepada dia bahwa yang baik yang seperti apa, yang tidak baik yang seperti apa, sehingga sebetulnya di dalam proses dia berpikir itu dia sudah tahu Bapak Ibu, maksudnya ini loh yang benar, ini yang salah. Nah itu. Jadi bagaimana kita melakukan hal-hal yang misalkan begini, kamu seharusnya tahu bagaimana apa bertindak seperti itu, apa yang kamu lakukan. Nah, kalau misalkan kita memaksa dia untuk berpikir, itu adalah hal-hal yang apa ya, memberikan kesempatan untuk dia itu berefleksi. Ya, misalkan kayak dia melakukan kesalahan, tetapi kadangkala kita itu tidak langsung menunjukkan kesalahannya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak judgement itu ya dalam bahasa Inggrisnya ya, maksudnya kita tidak menghakimi anak tersebut. Nah, itu jauh lebih baik. Nah, kemudian ketika kita bertanya kepada mereka, kita tidak perlu menyebutkan atau mengungkit kesalahan kesalahan siswa ya Bapak Ibu. Jadi seperti gini, kita sudahi. Jadi kalau misalnya anak itu berbuat kesalahan, mengakui dan kita sudah selesai, terus kemudian kita sudah melakukan restitusi, ya sudah Bapak Ibu, kita tidak perlu mengungkit-ungkit kesalahan anak itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ke depan mereka akan merasa bahwa mereka gagal ketika kita ungkit-ungkit. Artinya begini, eh loh kamu tuh loh, udah 2 kali loh ya, kamu kayak gini lagi. Kemarin tuh loh, kamu ngelakuin kayak gini kan. Padahal sebetulnya yang pertama itu sudah selesai gitu Bapak Ibu. Tetapi karena kita mengungkit-ungkit lagi, anak itu jadi kayak, iya ya, memang kok aku ini seorang yang gagal. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, hal yang saya pelajari akhir-akhir ini Bapak Ibu, bagaimana untuk kita tidak mendiamkan seseorang atas perilakunya. Jadi saya belajar ini, saya baru pelajari Bapak Ibu.
kadangkala saya ini merasa bahwa diam itu adalah solusi. Tetapi ternyata diam itu tidak semuanya solusi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita ya wes lah ben mikir dewe. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Sebetulnya itu tidak baik. Kenapa? Karena kita tidak eh, mengungkapkan apa yang menjadi kesalahan orang lain. Justru kita itu tidak pernah bisa membuat seseorang itu berubah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini restitusi. Nah ini tadi restitusi itu apa gitu ya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tiga kata kunci: memperbaiki kesalahan, kita terima kembali, karakter lebih kuat. Kalau kita terima kembali berarti mulai dari nol ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada ungkit-ungkit dan tidak ada sepakatan lagi ketika dia melakukan kesalahan atau apa kita kembali lagi seperti itu. Jadi saya juga baru belajar hal ini. Saya ini tipe orang yang uh, bukan ngeceng ya Bapak Ibu, tetapi saya ini punya pikiran bahwa tak tandai gitu ya Bapak Ibu. Maksudnya gini, kalau satu kesalahan itu kayak, oh anak ini karakternya seperti ini. Bukan ngeceng ya Bapak Ibu. Kalau ngeceng kan berarti kan dia kan selalu saya gitu. Tapi saya ini tipe orang yang kalau sudah saya disakiti atau waduh disakiti bahasanya. Maksudnya ketika ada seseorang melakukan kesalahan kepada saya itu menggambarkan dia itu, oh orang ini seperti ini. Padahal sebetulnya restitusi itu tidak seperti itu. Jadi saya sendiri harus belajar untuk menerima apapun orang lain, keadaan kondisi orang lain. Nah, di sini tidak mudah karena tidak saya sendiri mungkin baru kalau dalam skala 100% itu saya melakukan baru 10% untuk menerima orang lain gitu. Maksudnya ada rasa bahwa begitu ya, tetapi kita mulai belajar Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar melakukan restitusi. Bagaimana eh, ketika kita menghargai orang lain, kita menerima keadaan mereka apa adanya, mereka ini justru akan dikuatkan karakternya. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Karena ini proyek yang saya sedang lakukan, Bapak Ibu. Jadi selama saya di pendidikan guru penggerak ini, ternyata saya seorang yang idealis. Mungkin Bu Agustin tahu banget ya, saya ini orang yang idealis harus seperti apa begitu. Tetapi setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa bahwa ternyata hal-hal yang saya saat ini tuh keras kepalanya, saya tuh mulai dikikis. Nah, sama kayak tadi, Bapak Ibu, saya cerita bahwa saya tidak bisa menerima orang lain kembali ketika seseorang itu sudah menyakiti hati saya. Oh, kayak gini toh, ya wes ya. Nanti kalau kamu melakukan kayak gini lagi, saya nggak akan eh, apa istilahnya, saya tidak akan eh, apa ya, saya tidak akan ngomong lagi ya seperti itu. Mungkin saya ada bagian seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya begini, oh kamu tidak bisa dididik, kamu tidak bisa dibilangin seperti ini. Oke, fine. Nah, saya itu seperti itu karakternya. Tetapi ketika saya menyadari, oh iya, ini saya nggak boleh. Kalau saya seperti ini, mereka tidak bisa berubah seperti itu. Jadi, saya mengajarkan kepada para siswa saya, eh, ini mungkin belum sempurna, tetapi saya baru belajar bahwa sekarang saya akan menerima mereka apapun yang menjadi keadaan mereka. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir. Ya, itu tadi ya, tentang bagaimana yang mereka inginkan. Bagaimana harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, saya belajar satu hal begini. Ada satu kalimat di mana kata-kata ini ya Bapak Ibu. Jadi tentang apa murid itu berpikir tentang apa yang mereka inginkan. Itu sebetulnya nggak baik. Nggak baik apa? Nggak gampang gitu Bapak Ibu. Maksudnya begini. Contoh, ketika kita memberikan konsekuensi, eh, kita melakukan konsekuensi, tetapi arah ke restitusi. Artinya begini, kita meminta untuk siswa itu berpikir, seperti tadi kan Bapak Ibu. Kesalahan, apa salahnya? Misal contoh, siswa mencontek. Apa kesalahannya? Mencontek, melihat jawaban teman. Misal seperti itu ya Bapak Ibu. Tahu bahwa itu salah, tahu. Karena bla 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 bla, siswa menjelaskan. Nah, terus kadangkala kita menerapkan kan konsekuensi Bapak Ibu. Maksudnya ya kamu mencontek nol gitu kan. Tapi sudah sampai di situ aja. Tanpa kita mencari solusi. Loh, kenapa sih sebetulnya anak itu punya alasan kenapa dia mencontek? Pasti Bapak Ibu. Nah, kemarin baru saja terjadi bahwa satu anak itu bilang ke saya bahwa
saya ini nggak bisa gitu. Loh, kenapa? Nah, kita perlu gali. Kenapa kok nggak bisa? Karena eh, kalau misalnya saya nggak bisa, nanti dapat jelek, makanya saya pengen nyontek gitu kan. Nah, kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok ini, kok ini? Nah, ini kita harus gali supaya kita ketemu solusi. Nah, baru di situ dikatakan bahwa bagaimana kita harus memperlakukan orang lain dengan bijaksana seperti itu, Bapak Ibu. Ini tidak hal yang mudah ya, Bapak Ibu. Jadi restitusi ini menjadi murid itu punya tujuan, disiplin yang positif, memulihkan dirinya. Karena apa, Bapak Ibu? Kita membuat dia tidak ada. Jadi kayak kembali kenal ya. Jadi sudah ya, sudah ini terjadi ya sudah gitu kan, ya sudah ya kamu mau gimana sekarang, ya saya mengakui kesalahan saya dan bla bla bla. Terus terus gimana kalau kamu sudah salah, terus langkahnya selanjutnya gimana. Nah, usahakan ketika kita memberikan konsekuensi itu, dia juga ada perjanjian dalam mulutnya. Ketika dia mengucapkan dalam mulutnya, pasti hatinya juga eh, pastikan hatinya itu sesuai dengan apa yang dia katakan ya Bapak Ibu. Kadangkala orang mengatakan dalam mulutnya A, tetapi hatinya pengennya tuh B seperti itu. Jadi mari kita memulihkan keadaan siswa kita. Ini ndak nggak gampang karena apa? Karena eh, bukanlah bagaimana ini ya dikatakan penekanannya bukanlah bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan itu tadi hukuman ya, tetapi tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebijakan. Jadi misalkan tadi anak mencontek, kita kembalikan ke nilai apa? Ke nilai integritas, ke nilai kejujuran. Nah, kalau dia sudah merasa seperti itu, dia akan eh, tidak akan mengulang lagi seperti itu. Nah, ini kalimat terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kok kalimat terakhir? Langkah-langkah terakhir dari restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan sehingga diharapkan tidak ada ketika kita melakukan ketika siswa kita melakukan kesalahan, diharapkan mereka tidak ada trauma. Saya trauma dengan pelajaran matematika karena guru saya. Nah, tidak ada seperti itu ya Bapak Ibu. Atau saya trauma begini karena pernah dihukum. Nah, seperti itu. Nah, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Ketika kita memberikan tawaran kepada siswa kamu, diajak dialog seperti itu, mereka akan merasa bahwa, oh, pendapatku ternyata didengarkan ya. Oh, ternyata aku boleh boleh berpendapat tak? Tapi bukan pendapat yang dalam arti gini. Ayo berarti apa yang terjadi? Ya sudah Bu, berarti kan saya kan dapat nol kan, misalnya tadi yang mencontek. Loh, kalau itu kan sudah konsekuensi kan Bapak Ibu. Tapi ini bukan tawaran, ini bukan kita kita menurunkan level kita, tetapi tawaran ini tawaran untuk dia melakukan hal yang ke arah apa namanya perubahan seperti itu. Kemudian restitusi menuntun kita untuk melihat dalam diri kita sendiri, kemudian mencari dasar kebutuhan apa sih sebetulnya. Tidak semua hal yang orang lain lakukan itu seperti apa yang kita duga. Contoh, mungkin saja anak yang mencontek tadi itu sebetulnya dia itu sudah belajar, tetapi dia tidak percaya diri. Kenapa kok dia tidak percaya diri? Karena dia selalu saja diintimidasi oleh orang tuanya, dikatakan bahwa kamu kalau nggak dapat nilai 90 ke atas, kamu mama hukum. Nah, seperti itu. Kadangkala mereka ini ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Mereka mungkin pengen dihargai, atau mereka adalah termasuk siswa-siswa yang unik. Dalam arti, mereka ini hanya cari perhatian aja, biar diperhatikan. Seperti itu. Kemudian restitusi itu adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena restitusi ini fokusnya pada karakter, jadi bukan tindakan kesalahan anak, dan restitusi itu sifatnya menguatkan, dan restitusi itu fokus pada solusi. Nah, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam arti begini. Tadi kita kan menerima dia kembali. Itu berarti kita anggap mereka itu sama seperti murid kita yang lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, uh, ini yang saya lakukan. Jadi ketika saya mengevaluasi diri saya sendiri, uh, begini, saya pernah punya crash begitu dengan rekan kerja seperti itu, tapi saya ini tidak sempat berbicara begitu dari hati ke hati.
Nah, sebetulnya ketika saya melakukan evaluasi ini baru saya tulis Bapak Ibu. Jadi ini baru tulisan saya begitu ya, belum ketindakan karena kapan saya pengen melakukan ini karena saya pengen mengevaluasi diri saya sendiri terlebih ketika begini. Ini dari aspek saya. Saya tidak suka cara saya berbicara kepadamu, misalnya seperti itu. Saya sendiri tidak kok kalimatnya aneh gitu ya. Ini adalah bagian evaluasi saya Bapak Ibu. Jadi saya tidak suka cara ngomong saya kepada orang lain. Nah, itu yang saya evaluasi. Kemudian kesalahan yang saya lakukan itu apa? Saya sebetulnya itu pengennya seperti ini gitu kan. Kadangkala kita pengen memberitahu orang lain, tetapi kadangkala kita itu eh, tidak informatif dan tidak menyampaikan dengan jelas. Banyak yang mengatakan bahwa saya itu kalau ngomong itu nggak ada SPOK-nya kayak gitu ya. Terus kemudian saya itu ngomong apa gitu nggak jelas gitu kan. Jadi ini yang saya evaluasi dari dalam diri saya. Terus pemahaman saya itu berbeda dengan pemahaman orang lain. Nah, itu yang saya evaluasi. Nah, next time atau besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan gini, misal saya tidak akan serta-merta melakukan kepada para siswa itu hal-hal yang apa istilahnya langsung gitu ya, tetapi saya akan ini tak kasih tahu ini loh sebetulnya gini nih si A si B si C begitu ya. Terus kemudian saya akan berbicara lebih lambat, bukan yang saya tuh tipe orang yang kalau ngomong gitu ya Bapak Ibu, jadi tidak jelas. Nah, jadi nanti saya pengen menjelaskan ini loh. Terus saya pengen menyampaikan pemahaman saya. Nah, ini yang saya akan lakukan Bapak Ibu terkait dengan evaluasi diri saya sendiri. Sebagai penutup, nah orang yang berbahagia adalah orang yang mengevaluasi diri sendiri, yang sedangkan orang yang tidak bahagia adalah orang yang mengevaluasi orang lain. Jadi mari kita mengevaluasi diri kita sendiri, menerapkan restitusi dari dengan apa namanya dengan tadi ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa eh, melakukan restitusi terhadap siswanya, terhadap kelasnya dengan baik. Sekian dari pemaparan dari saya. Mari kita bergerak dan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Begitu seperti slogannya Bumi ya. Nah, akhir kata Bapak Ibu terima kasih telah mendengarkan pemaparan saya dan kita aplikasikan dalam kelas kita. Dan apa yang sudah kita pahami bersama-sama tadi, semoga orang lain dengan istilahnya murid-murid kita ya, saya ngomong orang lain, semoga dengan siswa kita, para didik anak didik kita itu mereka melihat kita itu bukan sebagai sosok yang menghukum. Nah, demikian adalah pemaparan yang bisa saya lakukan. Baik kita akan merefleksikan kegiatan restitusi itu dalam diri kita, dan kita mencoba untuk memahami orang lain terlebih dahulu, menemukan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam melakukan segala sesuatu atau motivasi mereka melakukan sesuatu itu apa, dan tanpa adanya judgement, tanpa adanya penghakiman, kita menerima mereka kembali dan tidak mengingat kesalahan daripada mereka sehingga mereka bisa termotivasi untuk melakukan kebenaran di kemudian hari. Nah, akhir kata saya mengucapkan selamat berproses Bapak Ibu di dalam kelas kita masing-masing. Mari kita mengevaluasi diri kita sendiri, terlebih lagi ketika kita dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, bahkan dalam hal-hal yang kita pikirkan, sehingga itu mempengaruhi apa yang kita kerjakan kepada anak didik kita. Terima kasih atas perhatian dan juga atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu kepada saya, karena Bapak Ibu merupakan tombak-tombak dari istilahnya Bapak Ibu adalah garda terdepan ketika menangani para siswa. Bapak Ibu adalah tim yang kuat, tim yang solid, dan saya berharap bahwa siswa tidak ada lagi yang merasa bahwa terbeban atas apa yang kita lakukan atau terbeban atas hukuman-hukuman yang kita berikan kepada setiap mereka. Kita mengganti kata-kata hukuman, kita mengganti setiap perlakuan-perlakuan itu sehingga tidak ada hal yang membuat mereka trauma, apalagi trauma terhadap kita seperti itu. Kalau trauma terhadap pelajaran mungkin dikarenakan
subjek pelajaran kita begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan membuat trauma karena apa yang kita lakukan atau karena penghukuman yang kita berikan, sebaiknya kita tidak melakukan lagi di kemudian hari. Demikian apa yang sudah saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu. Akhir kata, mari kita bergerak bersama, mari kita berproses bersama, dan mari kita mendampingi, membersamai setiap para siswa, sehingga mereka ini bisa memotivasi diri mereka sendiri melakukan hal-hal yang mereka anggap sebagai nilai-nilai tadi. Terima kasih. Dengan berakhirnya kita akan menutup di dalam doa, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita sudah pahami bersama, boleh kita terapkan dalam pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Pak Luki, ya, Bapak Ibu terima kasih atas apa yang sudah Bapak Ibu bersama-sama kita uh, pelajari tadi. Saya harap ketika nanti kita mengadakan restitusi di kelas, nanti saya boleh dibantu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan mungkin nilai apa yang Bapak Ibu sepakati dengan siswa begitu ya. Jadi nanti nilai tidak perlu banyak Bapak Ibu. Jadi mungkin nilai-nilai uh, yang istilahnya yang tadi kan banyak sekali nilai-nilainya. Bapak Ibu bisa ambil salah satu. Besok Senin saya boleh dibantu untuk menuliskan nilai Bapak Ibu yang Bapak Ibu sepakati di kelas. Contohnya misalkan Bapak Ibu menjunjung kejujuran seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu menjunjung uh, apa integritas. Jadi kalau siswa A ya ngomongnya A, melakukannya A dan seperti itu. Jadi nanti saya boleh Senin itu dibantu menuliskan nilai-nilai. Nanti saya akan bagikan slide-nya tadi. Satu saja yang Bapak Ibu anggap penting atau mungkin kalau beberapa boleh Bapak Ibu, tapi tidak usah semua ya Bapak Ibu karena itu kan nilai-nilainya kan banyak sekali. Jadi yang pasti saja yang kita berlakukan kepada para siswa sehingga nilainya tadi misalkan eh, itu menjadi karakter kita begitu Bapak Ibu misalkan kalau misalkan kita mengambil kejujuran seperti itu contohnya, berarti nanti itu menjadi karakter kita sehingga ketika siswa tidak jujur dalam menyontek atau apa itu, nanti siswa akan begini. Oh, berarti saya tahu apa yang sudah saya lakukan dan saya tahu saya ini salah dan nanti apa yang saya harus lakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, karena mereka sudah mengerti bahwa kita adalah seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi besok Senin saya akan membagikan ini. Nah, ini adalah yang kita sepakati, ngeblur ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang kita sepakati di kelas. Jadi tadi apa yang nilai yang kita mau junjung di kelas kita masing-masing. Dengan begitu, nanti ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta melakukan penghukuman, tetapi siswa siswa sendiri, membiarkan siswa sendiri untuk melihat baik atau buruknya, menimbang segala sesuatu yang dia lakukan. Dan akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya untuk memaparkan restitusi ini, dan semoga kita terus diperbarui dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih Bu kasih, Ovi. Bu. Selamat sore semua. Sore semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin live. Ya, terima kasih Bu, Bapak.